Pada 4 Agustus 2002, Holly Wells dan Jessica Chapman yang sama-sama berusia 10 tahun hilang setelah mereka pamit sebentar meninggalkan acara barbeque keluarga untuk membeli permen. Setelah dua sahabat ini mendapatkan makanan ringan dari mesin penjual otomatis di pusat rekreasi lokal, mereka berjalan kembali untuk pulang. Namun, mereka tidak pernah benar-benar kembali ke rumah. Sore harinya, Holly dan Jessica dilaporkan hilang oleh keluarganya yang panik, dan pencarian polisi dimulai sekitar tengah malam. Selama 2 minggu berikutnya, pencarian kedua gadis ini meningkat menjadi salah satu pencarian paling besar dan paling dipublikasikan dalam sejarah Inggris. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Para polisi dikirim ke kota kecil Cambridgeshire di Soham selama musim panas 2002 dalam upaya menemukan Holly dan Jessica. Wajah mereka terpampang di setiap surat kabar nasional dan lokal. Sementara lebih dari 400 petugas dan anggota masyarakat yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pencarian. Diketahui saat acara barbeque keluarga, gadis-gadis itu berganti kaos yang sama. Mereka memakai replika kaos tim sepak bola Manchester United. Satu milik Holly dan satunya milik kakak laki-lakinya, Oliver, yang dipinjamkan pada Jessica. Kemudian mereka difoto dengan pakaian itu oleh ibu Holly. Itulah foto terakhir mereka berdua. Pakaian khas mereka menarik perhatian beberapa penduduk saat mereka berjalan berdua. Seorang pria ingat melihat gadis-gadis itu pada hari mereka hilang, karena dia berkata kepada istrinya, "Lihat, ada 2 Beckham kecil di sana." Beberapa saksi datang kepada polisi, termasuk Ian Huntley yang mengaku telah melihat gadis-gadis itu sesaat sebelum mereka menghilang, dan rumahnya digeledah secara rutin untuk memastikan ia bukan tersangka. Ian juga memberikan wawancara televisi kepada pers, dan minatnya yang berlebihan ditambah dengan keterlibatan emosionalnya membuat penyelidik curiga, yang mengarah ke pencarian yang lebih luas. Ian Huntley telah menjadi sorotan publik selama pencarian gadis-gadis itu. Ia memberikan wawancara televisi ke beberapa media seperti Sky News dan BBC, di mana ia berbicara tentang menjadi orang terakhir yang melihat gadis-gadis itu hidup. I don't know the girls. I was stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just said, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. Polisi juga ingat bahwa Ian yang sangat terlibat dalam pencarian mereka secara teratur mengajukan pertanyaan kepada petugas tentang bagaimana penyelidikan mereka berkembang dan berapa lama bukti DNA dapat bertahan sebelum memburuk. Bahkan Carr, pacar Ian, juga menempelkan poster pencarian kedua gadis itu pada kaca jendela rumah mereka. Dalam satu wawancara selama minggu kedua pencarian, Ian mengaku berpegang pada secercah harapan bahwa anak-anak itu akan ditemukan dengan selamat dan sehat. Tetapi dalam satu wawancara yang lain, Ian memberikan jawaban yang mencurigakan kepada seorang reporter, sehingga reporter tersebut melapor kepada polisi. Reporter itu mewawancarai Ian dan Carr di rumah mereka saat pencarian Holly dan Jessica itu sedang berlangsung. Ian menjelaskan bahwa ia berbicara dengan gadis-gadis itu saat memandikan anjingnya di luar rumahnya. Tetapi dalam pernyataannya, gadis-gadis itu tidak berkomentar tentang anjingnya, yang menurutnya tidak masuk akal. Saya benar-benar tidak percaya ada 2 anak di bumi ini yang melihat anjing itu dan tidak berkata, "Oh, anjing itu sangat lucu, ia sangat luar biasa," katanya. Saya merasa ia berbohong. Reporter itu juga merasa aneh ketika Ian yang hampir tidak mengenal gadis-gadis itu terlihat terkejut ketika dirinya bertanya pada Carr tentang bahaya orang asing. Saya bertanya kepadanya
dari pengetahuannya tentang Holly dan Jessica. Bagaimana menurutnya reaksi mereka jika misalnya seorang pria berhenti di samping mobil dan berkata, "Apakah kalian ingin tumpangan gadis-gadis?" Tetapi bukan Carr yang menjawabnya, melainkan Ian yang langsung merebut untuk menjawab pertanyaan itu. Ian mengatakan kepada reporter itu bahwa ia berpikir Holly mungkin akan masuk ke mobil dan diam-diam pergi, tetapi Jessica tidak. Sang reporter lantas berpikir, mengapa dia begitu gelisah? Mengapa dia begitu emosional? Hal utama yang ada di pikiran saya ketika ia menjawab pertanyaan itu adalah, bagaimana mungkin ia tahu bagaimana reaksi mereka? Seolah-olah itulah yang sesungguhnya terjadi. Kemudian, kaos replika tim Manchester yang sebagian hangus dan terpotong ditemukan dari tempat sampah di dalam hanggar Soham College di mana Ian bekerja. Setelah penemuan itu, polisi menangkap Ian dan pacarnya Carr karena dicurigai melakukan pembunuhan. Pada hari yang sama, 17 Agustus 2002, 13 hari setelah gadis-gadis itu menghilang, seorang sipir menemukan tubuh mereka tergeletak berdampingan di dekat pangkalan udara di Mildenhall, Suffolk, dekat rumah ayah Ian yang berjarak sekitar 10 mil dari rumah mereka. Laporan otopsi Holly dan Jessica menyatakan kemungkinan penyebab kematian mereka adalah sesak nafas, tetapi tubuh mereka terlalu membusuk untuk menentukan apakah mereka telah mengalami serangan seksual sebelumnya. Ian Kevin Huntley lahir dalam keluarga dengan ekonomi pas-pasan di Grimsby, North East Lincolnshire, Inggris pada tanggal 31 Januari 1974. Ia adalah putra pertama dari Kevin dan Linda Huntley. Sebagai seorang penderita asma, Ian mengalami masa-masa sulit di sekolah karena ia sering menjadi sasaran perundungan di sekolah. Masalahnya terus meningkat hingga pada usia 13 tahun ia terpaksa pindah sekolah. Ian kemudian meninggalkan sekolah pada tahun 1990 dan menolak untuk melanjutkan studinya. Meskipun nilainya baik, ia memilih untuk langsung bekerja. Pada tahun-tahun setelah ia meninggalkan sekolah, Ian tampaknya menaruh minat yang besar pada gadis-gadis muda. Ia berkencan dengan gadis-gadis berusia 13 tahun saat ia berusia 18 tahun. Pada bulan Desember 1994, Ian bertemu dengan Claire Evans yang berusia 18 tahun. Keduanya menikah hanya dalam beberapa minggu kemudian. Namun pernikahan itu berumur pendek karena Ian suka melakukan kekerasan pada Claire. Claire memutuskan untuk meninggalkan Ian dan memilih untuk tinggal bersama Wayne, adik laki-laki Ian. Ian yang marah menolak untuk menceraikan istrinya sampai tahun 1999 demi mencegahnya menikahi saudara laki-lakinya. Setelah ditinggalkan istrinya, Ian sering berpindah dari satu flat sewaan ke flat berikutnya dan sering berganti pekerjaan. Ian memiliki serangkaian hubungan, salah satunya dengan seorang gadis berusia 15 tahun, yang dengannya ia memiliki putri pada tahun 1998, di mana pada tahun 2016 putrinya Samantha Bryan mengungkapkan bahwa ia secara tidak sengaja menemukan identitas ayah kandungnya saat mengerjakan proyek sekolah ketika ia berusia 14 tahun. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa antara tahun 1995 dan 2001, Ian melakukan kontak badan dengan 11 gadis di bawah umur, berusia antara 11 hingga 17 tahun. Pada 7 Januari 1998, Ian pernah diadili karena dituduh merampok rumah tetangga. Dan pada Mei 1998, ia didakwa meruda paksa seorang gadis berusia 18 tahun di Grimsby. Namun karena kurangnya bukti menyebabkan ia tidak dapat dituntut. Pada Februari 1999, ia bertemu Maxine Carr yang berusia 22 tahun di sebuah klub malam, dan mereka pindah bersama setelah 4 minggu kemudian. Pada tahun 2001, mereka pindah ke kota Littleport. Bulan September 2001, Ian melamar pekerjaan sebagai petugas pemeliharaan di Soham College, dan pada bulan November 2001, terlepas dari riwayat kontak seksual dengan anak di bawah umur, Ian mendapat pekerjaan tersebut. Sedangkan pacarnya Carr
bekerja sebagai asisten pengajar di sekolah dasar setempat. Pada 4 Agustus 2002, dua gadis itu, Holly Wells dan Jessica Chapman, sedang dalam perjalanan untuk membeli permen. Ketika mereka berjalan pulang, mereka melewati rumah sewaan Ian di dekat kampus. Ian melihat mereka dan meminta mereka masuk, mengatakan bahwa Carr, yang dikenal gadis-gadis itu sebagai asisten pengajar di sekolah mereka, juga ada di rumah. Padahal Carr sebenarnya sedang berada di sebuah bar di Grimsby dengan kerabatnya. Sewaktu diwawancarai polisi saat pencarian Holly dan Jessica, Carr telah memberikan alibi palsu untuk Ian dengan mengatakan bahwa mereka bersama saat itu. Kemudian Holly dan Jessica yang polos memasuki rumah tanpa curiga, dan dalam sekejap Ian telah membunuh mereka berdua. Ian menggunakan mobilnya untuk mengangkut tubuh mereka dan membuangnya ke selokan, lalu membakarnya dalam upaya untuk menghancurkan bukti forensik. Belakangan terungkap bahwa Ian telah kembali ke tempat ia membuang mayat Holly dan Jessica untuk memotong pakaian mereka dan membuangnya di tong sampah kampus tempat ia bekerja dalam upaya untuk menghilangkan bukti DNA. Namun residu rambut dan serat yang ditemukan dari kaos-kaos itu terbukti sangat cocok dengan sampel yang diambil dari tubuh dan pakaian Ian. Ian secara resmi didakwa dengan pembunuhan Holly dan Jessica, sedangkan Carr didakwa telah membantu pelaku kejahatan serta berkonspirasi untuk menghalangi jalannya keadilan. Pada tanggal 5 November 2003, persidangan Ian dan Carr di London dibuka untuk kepentingan media di seluruh dunia. Penuntut memasukkan bukti lengkap yang menghubungkan Ian dengan pembunuhan gadis-gadis itu. Dan 3 minggu setelah persidangan, meskipun sebelumnya telah menyangkal melakukan pembunuhan, Ian tiba-tiba mengubah ceritanya, mengakui bahwa gadis-gadis itu telah meninggal di rumahnya. Tetapi ia mengklaim bahwa kedua kematian tersebut tidak disengaja. Ian menjelaskan bagaimana ia secara tidak sengaja menjatuhkan Holly ke bak mandi, sambil membantunya mengendalikan mimisan, dan secara tidak sengaja mencekik Jessica ketika ia mulai berteriak, dan ia mencoba membungkamnya. Pada pemeriksaan silang, jaksa menggambarkan kesaksiannya itu sebagai sampah. Kesaksian Carr dimulai 3 hari kemudian. Ia mengklaim bahwa ia tidak tahu menahu tentang pembunuhan tersebut, dan bahwa seandainya ia mengetahui Ian berniat membunuh, ia tidak akan pernah berbohong untuk melindunginya. Setelah 5 hari pertimbangan, juri menolak klaim Ian bahwa gadis-gadis itu meninggal secara tidak sengaja. Dan pada 17 Desember 2003, Ian divonis bersalah atas kedua dakwaan tersebut. Ian seharusnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi ada penundaan penetapan hukumannya karena Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 2003 mulai berlaku sehari setelah hukumannya. Pada sidang tanggal 29 September 2005, seorang hakim memutuskan bahwa pembunuhan Holly dan Jessica tidak memenuhi kriteria hukuman seumur hidup yang sekarang di bawah undang-undang yang baru diperuntukkan untuk kasus seksual, sadis, atau penculikan. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara 40 tahun, yang memberi sedikit harapan bagi Ian untuk dapat menghirup kebebasan sebelum ia mati. Sebelumnya, pada tanggal 14 September 2005, Ian diserang oleh pembunuh bayaran Mark Hobson di penjara Belmarsh dan disiram air mendidih, yang membuatnya tidak bisa menghadiri sidang putusan hukumannya. Carr dibebaskan dari tuduhan membantu pelaku, tetapi dinyatakan bersalah karena memutarbalikkan jalannya keadilan dan dihukum penjara selama 3,5 tahun. Tetapi kemudian ia dibebaskan di bawah perlindungan polisi pada Mei 2004 setelah menjalani 16 bulan di penjara. Carr diberi identitas baru pada pembebasannya, dan pada 24 Februari 2005 ia diberikan perintah tak terbatas untuk melindungi identitas barunya oleh pengadilan tinggi, atas dasar bahwa nyawanya akan berada dalam bahaya jika identitas barunya terungkap. Saat di penjara, Ian dilaporkan telah mengakui kepada ayahnya bahwa ia berbohong saat memberikan bukti di persidangannya. Ia mengaku telah membunuh Jessica untuk mencegahnya meminta bantuan lewat ponselnya, bukan mencekiknya secara tidak sengaja seperti yang ia klaim di pengadilan.
Pada tanggal 5 September 2006, Ian dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan tidak sadarkan diri di sel penjaranya. Ia dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan atas dugaan overdosis obat dan dikembalikan ke penjara keesokan harinya. Sebelumnya pada Juni 2003, ia sempat dimasukkan ke dalam daftar beresiko bunuh diri setelah ia meminum 29 pil antidepresan yang ia sembunyikan di dalam sekotak teh celup. Pada tahun 2008, ia dipindahkan ke penjara Franklin. Selama penahanannya, ia dilaporkan telah diserang oleh sesama narapidana, termasuk insiden tenggorokannya disayat oleh Damien Fox pada tahun 2011. Pada tahun 2018, Ian membuat pernyataan penyesalannya karena telah membunuh kedua gadis tersebut. Menurut The Sun, ia merekam pengakuan atas pembunuhan tersebut saat berada di balik jeruji besi. Surat kabar itu melaporkan bahwa ia berkata, "Saya benar-benar menyesal, dan itu menghancurkan hati saya ketika dilaporkan saya tidak menyesal bahwa saya menyukai sesuatu. Saya tidak bisa mengubah apapun. Saya tidak bisa menghapus hari itu dari sejarah. Apa yang telah saya lakukan." Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.